Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Materi yang kedua yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini, maka Bunda pengen tahu dulu ya, materi apa yang terakhir yang dipelajari minggu yang lalu. Materi terakhir adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, di mana Belanda kemudian mendirikan sebuah kongsi dagang di Indonesia yang bernama VOC. Nah, dari VOC inilah nanti Belanda akan berkuasa di Indonesia. Oke, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kerja paksa atau disebut kerja rodi. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah atau land rent system. Kemudian yang keempat, pengaruh sistem tanah paksa atau kultur stelsel. Dan yang terakhir adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kalian sudah siap? Kita akan mulai bahas satu persatu ya. Oke. Yang pertama adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Ya, jadi hanya dimonopoli oleh satu saja atau beberapa perusahaan ya. Kemudian bagaimana VOC melakukan praktek monopolinya di Indonesia? Yang pertama, membeli hasil perkebunan rakyat yang berupa rempah-rempah dengan harga yang murah atau yang rendah. Kemudian yang kedua, petani hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunannya kepada VOC. Yang ketiga, pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan rakyat. Itu tadi kebijakan yang diterapkan oleh VOC dalam rangka menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia. Kemudian kita akan lanjut yang kedua. Sebelum yang kedua, kalian perlu tahu dulu ya, karena VOC ini nantinya berkuasa cukup lama di Indonesia, maka VOC ini oleh pemerintah kolonial Belanda diberi hak-hak istimewa atau sering disebut dengan hak oktroi. Apa saja hak istimewa yang dimiliki oleh VOC itu? Yang pertama adalah hak mencetak uang, kemudian hak memiliki angkatan perang sendiri, yang ketiga hak memerintah daerah yang diduduki, yang keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dan yang keenam adalah hak untuk mendirikan benteng. Nah, mengapa mereka perlu benteng? Ini untuk pertahanan bagi VOC itu sendiri. Kemudian, kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia ini antara lain ya. Yang pertama adalah melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. Nah, ini dijalankan oleh VOC untuk mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, sehingga mereka nanti akan berselisih terutama di masalah perdagangan. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pelayaran bumi. Yang ketiga adanya hak ekstirpasi. Kemudian adanya verplichte leveransi atau penyerahan wajib dan preanger stelsel atau sistem priangan. Selain itu, VOC juga menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangannya di Indonesia.
kita lanjutkan dari kebijakan pemerintah kolonial yang kedua, yaitu pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Kebijakan kerja paksa atau kerja rodi ini berlaku pada masa Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Kebijakan yang diambil oleh Daendels ini antara lain: 1. Melaksanakan kontingenten, yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang kedua, membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan. Yang ketiga, mewajibkan Priangerstelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Dan yang keempat, melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta asing. Nah, sebenarnya kebijakan yang diambil Daendels ini cukup banyak, tetapi di sini hanya Bu Ida sebutkan 4 saja. Nanti kalian bisa mencari sendiri di buku paket. Kemudian apa pengaruh yang ditimbulkan dari diterapkannya kerja paksa atau kerja rodi ini? Yang pertama, kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat itu sendiri. Kemudian yang kedua, munculnya tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta. Yang ketiga adalah pencopotan Daendels sebagai gubernur jenderal pada tahun 1811. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa baca dari materi buku paket IPS. Nah, kemudian karena kebijakan yang diterapkan oleh Daendels ini dianggap sangat memberatkan bagi rakyat Indonesia, kemudian Daendels diganti oleh Gubernur Jenderal Jansen, ya. Tetapi dalam menjalankan kekuasaannya, Jansen ini lemah, sehingga ketika Inggris datang untuk menyerang Pulau Jawa, Jansen mengalami kekalahan. Kemudian diakhiri dengan sebuah perjanjian yang disebut dengan kapitulasi Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Nah, untuk isinya kalian akan mencarinya. Apa itu kapitulasi Tuntang? Lanjut dengan kebijakan yang ketiga dari pemerintah kolonial adalah pengaruh sistem sewa tanah atau land rent system. Yang pertama, kebijakan sistem sewa tanah ini terjadi pada masa kekuasaan Inggris di Indonesia, dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, dengan membuat ketentuan petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kemudian yang kedua, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles ini mengalami kegagalan. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Kemudian sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai, dan masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Raffles ini juga memberi sumbangan yang positif bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Kemudian yang kedua, membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. Yang ketiga, menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Dan yang keempat, merintis adanya kebun raya Bogor. Oke, kita lanjut. Di akhir kekuasaan Raffles di Indonesia ini diakhiri dengan sebuah perjanjian dengan Belanda, yaitu Perjanjian London tahun 1814, yang isinya: 1. Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut oleh Inggris. Yang kedua, status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Kita lanjut pada kebijakan kolonial yang keempat, yaitu pengaruh sistem tanah paksa atau kultur stelsel.
Sistem tanam paksa ini diterapkan di Indonesia mulai tahun 1830, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Mengapa dilaksanakan sistem tanam paksa atau kultur stelsel? Latar belakangnya adalah karena Belanda mengalami kesulitan keuangan karena terlibat perang di Indonesia, yaitu perang Diponegoro, dan perang di Eropa, yaitu perang dengan Belgia, sehingga memakan biaya yang sangat banyak. Nah, ketentuan-ketentuan dari tanam paksa yang diterapkan di Indonesia, yang pertama adalah penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Yang kedua, tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi. Dan yang keempat, apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Nah, masih ada lagi aturan yang lainnya atau ketentuan yang lainnya dari tanam paksa ini. Kalian akan lebih jelas membaca dari buku paket IPS. Kemudian bagaimana kenyataannya pelaksanaan tanam paksa itu di lapangan? Ternyata pelaksanaannya di lapangan ini justru sangat merugikan bagi rakyat Indonesia, karena yang pertama ini waktu untuk kerja wajib ini melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Dan tanah yang digunakan untuk tanaman wajib ini lebih dari 1/5, bahkan setengah dari tanah milik rakyat digunakan untuk tanaman wajib. Kita sampai pada kebijakan pemerintah kolonial yang terakhir, yang kelima, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia, dari mulai VOC, kemudian ada sistem tanam paksa, kerja rodi, sewa tanah. Nah, ini memunculkan rasa tidak suka atau rasa benci dari rakyat Indonesia kepada pemerintah kolonial. Mereka kemudian melakukan perlawanan-perlawanan dalam wujud perang di beberapa daerah di Indonesia. Nah, untuk perlawanan-perlawanan ini kalian akan membacanya langsung dari buku paket IPS kelas 8 agar lebih jelas. Oke? Kalian sudah jelas semuanya untuk materi yang kedua ini, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Terima kasih pembelajaran kita pada siang hari ini. Tetapi nanti kalian bisa mendapat kejelasannya lagi kalau kalian itu membaca dari buku paket IPS. Kemudian untuk tugasnya akan dikirimkan Bu Ida lewat Google Classroom. Nah, anak-anak, sebelum diakhiri di pertemuan yang siang hari ini, karena kita pada masa pandemi COVID ya, maka kalian harus tetap menjaga kesehatan. Kita laksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.